Selanjutnya, kita akan membahas terkait penggunaan tumbuhan obat pada kasus diabetes mellitus. Teman-teman sudah familiar ya dengan istilah diabetes mellitus atau gula darah. Untuk outline juga masih sama dengan yang sebelumnya, ini juga. Oke, jadi kita mulai dengan kasus dengan penyakit selanjutnya yaitu diabetes mellitus atau biasa disebut hiperglikemi, yang merupakan suatu penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah. Jadi kadar gula dalam darah itu tinggi. Nah, kita tahu glukosa itu kan merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Jadi tetap diperlukan oleh tubuh. Nah, untuk diabetes sendiri ini juga sudah pernah dipelajari sebelumnya. Jadi kita hanya tinggal mereview di mana DM itu dibagi menjadi dua, ada DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 ini permasalahannya adalah karena ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi insulin. Jadi sel beta pankreasnya rusak, tidak bisa mengeluarkan insulin. Padahal kita tahu insulin itu merupakan suatu zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu memindahkan glukosa yang ada di dalam darah, ya gula dalam darah dibawa ke dalam sel. Itu jadi dia sangat bermanfaat. Tapi kalau misalnya pada orang dengan DM tipe 1 itu tidak ada insulin, dia tidak bisa tubuhnya mengeluarkan insulin. Sehingga satu-satunya terapi yang diperlukan itu adalah dengan menyuntikkan insulin ke dalam tubuhnya. Jadi betul-betul insulinnya itu didapatkan dari luar. Sedangkan untuk DM tipe 2, ini masalahnya adalah sensitivitas selnya yang berkurang. Yang harusnya sel itu dia sensitif bisa menarik gula. Nah, pada kasus DM tipe 2 ini sensitivitas selnya yang bermasalah dan juga kemampuan dari sel beta pankreasnya yang berkurang. Hanya kemampuannya tapi dia masih mampu untuk mengeluarkan insulin gitu. Jadi tidak perlu langsung pada kasus DM tipe 2 itu langsung disuntikkan insulin. Mungkin ini ya teman-teman. Nah, ini beberapa parameter. Jadi tes yang biasanya dilakukan itu tes HbA1c, kemudian kemudian tes gula darah puasa, ada tes toleransi glukosa dan juga tes gula darah acak. Tuh. Oke. Sekarang kita lanjut saja. Ini patofisiologi dari hiperglikemi. Nah, teman-teman kita tahu ya, tadi saya bilang yang masalahnya itu apakah di sel betanya atau di selnya gitu. Resistensi insulin istilahnya tadi. Nah, jadi kalau yang pertama ini yang masalahnya adalah di sel betanya. Di mana ini pankreas yang seharusnya dia tadi mensekresikan insulin, ini kemampuannya berkurang. Kalau insulinnya jumlahnya menurun, maka otomatis nanti yang membantu membawa gula darah itu juga menurun. Gambarannya seperti ini teman-teman. Nah, ini pembuluh darah. Nah, kemudian ini sel. Kemudian ini pankreas misalnya. Nah, pankreas kan akan rilis insulin. Ini insulin. Nah, di dalam gula darah, di dalam pembuluh darah itu ada gula. Nah, insulin ini fungsinya dia akan membantu gula berikatan dengan gula kemudian dibawa ke dalam sel. Kalau jumlah insulinnya ini menurun, otomatis yang membawa gula ke sel ini juga akan menurun sehingga gulanya menumpuk di dalam darah. Terjadilah hiperglikemi, kelebihan gula di dalam darah. Kenapa? Karena gulanya ini tidak ada yang membawa ke dalam sel. Nah, itu yang pertama. Makanya dia disebut gula darah tinggi. Karena ketika dites tuh ya, dites dalam darahnya itu gulanya tinggi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, insulinnya ada gitu ya, tetapi nih masalah yang kedua ini pada selnya. Nah, yang masalah berikutnya ini tadi ini pankreas, kemudian ini sel, ini pembuluh darah gitu, ini gula. Nah, insulinnya ada. Tetapi ini selnya dia tidak sensitif. Jadi insulin ini bisa menangkap gula mau membawa ke sel, tapi selnya menolak, tidak bisa masuk ke dalam, ditolak. Otomatis gulanya itu akan bertahan di dalam darah. Akhirnya gula darahnya tinggi, gitu ya. Jadi masalahnya kalau pada DM tipe 1 itu di pankreasnya, kalau di DM tipe 2 itu di sel beta pankreas juga yang berkurang atau di resistensi selnya. Terus secara garis besar seperti itu mekanisme. Oke, kalau misalnya kita lihat dari gambar, jadi patofisiologinya itu
Pertama, karena disfungsi dari sel beta dan juga karena resistensi insulin, di mana resistensi insulin ini merupakan suatu kondisi sel-sel tubuh yang harusnya dia peka terhadap insulin, itu dia menjadi tidak peka. Kan sel tubuh biasanya dia akan mengambil glukosa di dalam darah dengan bantuan insulin. Nah, harusnya dia akan diserap gulanya itu ke dalam sel, tetapi karena kondisi resisten insulin sehingga sel tubuh tersebut tidak mampu atau tidak merespon ketika ada pengambilan gula. Jadi misal ceritanya ini ada pengambilan gula dari darah mau masuk ke sel tuh nggak bisa. Nah, akhirnya gulanya menumpuk di dalam darah. Tuh. Yang pertama tadi karena rusaknya sel beta pankreas. Kalau ini rusak maka sekresi dari insulin terganggu. Kalau sekresinya terganggu maka akan terjadi penurunan insulin, jumlah insulin menurun. Kalau jumlah insulin menurun tadi sudah saya sampaikan, yang ngambil gula darah ini siapa gitu. Kalau ini jumlahnya kurang maka yang mengambil gulanya juga kurang, akhirnya gulanya menumpuk di dalam darah, terjadilah hiperglikemi. Nah, kemudian kalau terjadi penumpukan gula darah, ini juga masalah berikutnya, bisa terjadi resistensi insulin. Nah, kenapa? Karena terjadinya penurunan transport glukosa tadi kan ya, transport glukosanya menurun. Yang mungkin terjadi ketika transport glukosa menurun, yang pertama adalah penurunan pengambilan kembali glukosa gitu. Kan harusnya ketika glukosanya berlebih tuh maka ada kemampuan untuk mengambil kembali glukosa yang berlebih tadi. Nah, tapi karena transportnya ini menurun kemampuannya sehingga pengambilan glukosa ini untuk dibawa ke dalam sel itu juga menurun. Endingnya hiperglikemi. Nah, kemudian yang selanjutnya penurunan dari transport glukosa ini juga menyebabkan nanti pada jaringan adiposa ini penumpukan lemak ya, sehingga pada jaringan adiposa ini terjadi peningkatan lipolisis. Karena tadi terjadinya peningkatan lipolisis, otomatis asam lemak bebas gitu ya di dalam plasma itu juga akan meningkat. Kalau asam lemak bebas dalam plasma meningkat, itu otomatis nanti asam lemaknya diambil oleh hepar, diambil lagi oleh hati, diolah di hati kan ya, di metabolisme. Endingnya itu terjadi peningkatan dari glukosa, peningkatan dari output glukosanya itu pengeluarannya meningkat lagi, otomatis yang masuk ke dalam darah itu juga meningkat, terjadi lagi hiperglikemi. Nah, kemudian tadi dari penurunan glukosa ini, transport glukosa ya, penurunan transport glukosa, harusnya tadi glukosa itu dimasuk ke dalam sel-sel, terutama dalam sel otot juga untuk diubah menjadi energi, tetapi karena kemampuan transportnya menurun, nah yang terjadi adalah penumpukan dari glukosa itu sendiri. Nah, sama tadi peningkatan asam lemak bebas ini juga menurunkan dari penyerapan glukosa ke dalam otot. Padahal harusnya glukosa itu digunakan atau diubah menjadi sumber energi. Kalau dia tidak bisa masuk ke dalam sel-sel otot, otomatis dia akan menumpuk di pembuluh darah. Terjadilah peningkatan gula darah. Ini mekanisme kerja obat antidiabetes secara umum. Nanti juga mekanisme kerjanya hampir sama dengan metabolit sekunder dari tanaman yang bermanfaat dalam menurunkan gula darah. Yang pertama ini yang mekanisme kerja obat yang berperan pada peningkatan sekresi dari insulin. Di sini dengan meningkatkan sekresi insulin itu ada sulfonylurea, itu ya, ada golongan glitinid atau insulin. Nah, kalau ini diberikan maka hiperglikemi ini juga akan terhambat. Kemudian obat yang berikutnya itu mekanisme kerjanya dengan meningkatkan menghambat glukosa output dari peningkatan glukosa ini. Jadi menghambat pelepasan atau pengeluaran glukosa dari hepar. Itu obatnya ada metformin dengan thiazolidinone. Kemudian yang berikutnya ini obat-obat yang berperan sebagai alpha glukosidase inhibitor. Nah, di sini dia perannya di usus, di mana harusnya kan ya gula itu diabsorpsi ke dalam usus,
di usus nanti dia masuk ke pembuluh darah. Nah, obat-obat yang merupakan inhibitor alfa glukosidase ini dia seperti akarbose. Itu jadi ketika pasien makan, harusnya ini gulanya diserap ke dalam pembuluh darah. Tetapi karena enzim alfa glukosidasenya itu dihambat, otomatis glukosanya tidak diserap. Jadi glukosanya itu dibuang. Nah, sehingga biasanya obat-obat akarbose ini dia diminum bersama saat makan, itu tujuannya untuk mencegah kenaikan gula darah setelah makan. Kemudian di sini juga obat-obat metformin, di mana dia bisa bermanfaat dalam meningkatkan penyerapan glukosa pada sel. Itu kalau glukosanya, pengambilan glukosa oleh sel itu meningkat, otomatis hiperglikemia juga akan terhambat. Ini etiologi dari DM, sebelumnya juga sudah sama, jadi mirip saja dengan patofisiologi. Kalau secara umum itu masalahnya adalah di gangguan sel beta pankreasnya, dan yang berikutnya itu masalahnya di resistensi insulin. Nah, secara garis besar tadi di etiologi yang bisa menyebabkan DM itu selain dari gangguan pada sel beta pankreas, itu juga glucotoxicity, kemudian lipotoxicity, stres oksidatif, inflamasi, dan gangguan pada inkretin. Oke, di mana hormon inkretin ini itu bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah. Jadi kalau sampai terganggu pelepasan dari hormon inkretin, otomatis yang menurunkan gula darahnya juga akan terganggu. Itu. Nah, oke, selanjutnya ini mekanisme kerja terapi herbal pada kasus diabetes mellitus. Ini juga saya temukan dari beberapa jurnal. Jadi yang pertama di sini ada 4 tipe herbal mekanisme kerjanya. Tipe pertama ini berkaitan dengan resistensi insulin. Jadi dengan kemampuan obat tersebut untuk meningkatkan ambilan glukosa ke dalam sel. Kemudian tipe yang kedua ini dia berkaitan dengan fungsi sel beta. Jadi dia bisa meningkatkan sekresi insulin dari sel beta. Kemudian ada tipe yang ketiga ini juga sama, endingnya dia akan meningkatkan sel beta. Di sini dia dengan cara meningkatkan GLP-1, ya. Jadi kalau dia bisa meningkatkan kemampuan dari GLP-1 atau glucagon-like peptide 1 ini, maka dia nanti endingnya adalah dengan menormalkan juga dari fungsi sel beta, sehingga dia akan meningkatkan sekresi insulin dari sel beta tersebut. Kemudian tipe yang keempat ini dengan cara menghambat reabsorpsi gula gitu, sehingga absorpsi gula ke dalam pembuluh darah itu menurun. Nah, itu yang di tipe 4. Nah, ini beberapa obat atau beberapa tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan berdasarkan mekanisme kerjanya. Nah, di sini dengan berbagai aksinya gitu ya, tanaman-tanaman di sini itu bisa bermanfaat dalam meningkatkan GLP-1. Kalau GLP-1-nya ini meningkat, otomatis terjadi perbaikan sel beta. Kemudian obat-obat yang spesifik di sel beta ini tanaman yang spesifik di sel beta. Nah, kemudian ini tanaman yang berfungsi untuk menghambat reabsorpsi glukosa, dan ini tanaman yang bisa meningkatkan resistensi insulin, yang bisa mencegah resistensi insulin. Oke, kita bahas lagi satu-satu. Tanamannya di sini masih sama. Saya menggunakan daun seresak dan seledri. Oke, ini mekanisme kerja metabolit sekunder sebagai obat diabetes. Jadi saya resumkan juga sama seperti hipertensi. Kalau sebelumnya itu di hipertensi, metabolit sekunder yang berperan ada flavonoid, ada diterpenoid, ada alkaloid dan kalium ya. Nah, di metabolit sekunder yang berperan sebagai obat diabetes itu ada flavonoid, ada saponin, dan ada tanin. Mekanisme kerjanya ini juga berbeda-beda. Flavonoid ini punya mekanisme kerja yang banyak ya, sehingga kalau ada tanaman itu ya punya kadar flavonoid tinggi, maka dia bisa berpotensi untuk dikembangkan menjadi obat apa saja. Nah, oke, pertama flavonoid. Flavonoid ini dia punya 3 mekanisme kerja. Yang pertama dia menghambat alfa glukosidase. Nah, alfa glukosidase tadi itu seperti yang akarbose ya, dia menghambat reabsorpsi, menghambat absorpsi gula, menghambat absorpsi gula dari usus ke pembuluh darah. Nah, kalau alfa
alfa glukosidasenya itu dihambat, maka reseptor GLUT2 itu juga dihambat, akhirnya absorpsi glukosa pada usus dihambat, maka kadar gula dalam darah juga terhambat. Itu yang pertama, dia inhibitor alfa glukosidase. Yang kedua, flavonoid itu dia bisa merangsang pelepasan insulin, jadi dia meningkatkan sekresi insulin pada sel beta pankreas. Yang ketiga, itu dengan meningkatkan ambilan glukosa darah oleh jaringan perifer, jadi dia menurunkan resistensi insulin. Jadi secara garis besar, mekanisme kerja flavonoid itu yang pertama mempengaruhi di sel beta pankreas, di mana dia akan meningkatkan kerja dari sel beta pankreas sehingga insulin tadi dia lebih banyak diproduksi. Kemudian yang kedua itu dengan menurunkan resistensi insulin sehingga sel itu lebih peka terhadap insulin dan dia bisa mengambil atau menerima glukosa dari dalam darah. Dan yang terakhir itu sebagai inhibitor alfa glukosidase, jadi mencegah penyerapan glukosa atau gula ke dalam darah. Ini mekanisme kerja dari flavonoid. Kemudian mekanisme kerja dari saponin, ini dia sebagai inhibitor alfa glukosidase, jadi dia mekanisme kerjanya seperti akarbose juga sama. Kalau tanin ini dia berperan pada ambilan glukosa darah oleh jaringan periferi. Dia meningkatkan ambilan glukosa dengan cara menurunkan resistensi insulin. Jadi secara garis besar di sini metabolit yang sekunder yang berfungsi itu flavonoid, saponin dan tanin. Oke. Kemudian untuk tanaman sendiri, di sini ada saya menggunakan sirsak dan juga seledri. Untuk sirsak sendiri itu bagian yang digunakan adalah daun. Dari hasil penelitian dia menunjukkan kalau ekstrak dari daun sirsak ternyata dia bisa menurunkan kadar gula darah. Senyawa yang terlibat flavonoid dan tanin. Mekanisme kerjanya, kalau flavonoid tadi dia berperan pada sel beta pankreas, kemudian dia berperan dalam menurunkan resistensi insulin dan dia mencegah reabsorpsi dengan menghambat enzim alfa glukosidase. Kemudian yang tanin, kalau tanin ini dia mekanisme kerjanya dengan meningkatkan ambilan glukosa tadi dengan cara menurunkan resistensi insulin. Nah, ini yang sirsak, jadi dia kandungannya flavonoid dan tanin. Kemudian untuk dosis, jadi ini balik lagi, jadi ada yang secara empiris dan berdasarkan hasil penelitian. Kalau secara empiris, ini dia mekanisme kerjanya, cara pembuat itu hampir sama. Jadi untuk diabetes sama, untuk hipertensi juga sama, umumnya dengan cara direbus. Jadi sama nih, dia dosisnya digunakan juga sama itu. Tapi biasanya tiap daerah itu punya cara pengolahan yang berbeda-beda. Ini dari referensi yang saya dapatkan seperti ini. Kalau berdasarkan hasil penelitian, ini yang dia mulai efektif sebagai obat diabetes itu pada dosis 7-28 mg per kilogram berat badan. Itu sudah efektif untuk mengatasi diabetes mellitus. Oke, ini efek sampingnya sama, penggunaan jangka panjang dan beresiko itu menyebabkan gangguan pada hepat dan ginjal dan juga pada sistem gerak dan sistem halusinasi atau sistem saraf pusat ya. Kemudian efek teratogeniknya juga sampai dosis 392 mg per kilogram berat badan itu tidak menimbulkan efek teratogenik pada janin, pada hewan uji. Oke, kemudian pada pada tanaman berikutnya itu daun seledri, ini bagian yang digunakan daun. Di sini juga hasil penelitian itu menunjukkan kalau seledri itu ternyata efektif untuk menurunkan gula darah. Kandungannya flavonoid dan saponin. Kalau di sirsak tadi flavonoid dengan tanin, di kalau senyawa aktif pada seledri itu flavonoid dengan saponin. Mekanisme kerjanya, kalau flavonoid tadi ada 3 sebagai inhibitor alfa glukosidase, berperan dalam perangsangan pelepasan insulin, kemudian dalam ambilan glukosa. Kalau saponin ini dia menghambat alfa glukosidase, jadi dia seperti akarbose mekanisme kerjanya. Oke, untuk dosisnya kalau secara empiris itu dia digunakan pengolahannya biasanya sama. Jadi seledri itu direbus dengan segelas air, kemudian disaring dan diminum biasanya dalam kondisi dingin. Kemudian kalau berdasarkan hasil penelitian itu pada dosis 50-200 mg dia memang efektif sebagai obat diabetes. Untuk efek samping ini juga kalau digunakan berlebihan dan jangka panjang bisa menyebabkan stimulasi pada rahim, dermatitis dan gangguan susunan saraf pusat. Tuh.
Kemudian ini tanaman lain yang bisa digunakan sebagai anti diabetes. Ini dari jurnal yang saya temukan. Itu banyak sekali ternyata obat herbal yang dia bisa, tanaman herbal yang bisa digunakan sebagai obat diabetes. Silahkan teman-teman baca sendiri nanti untuk masing-masing jurnalnya bagaimana kemampuannya sebagai anti diabetes. Umumnya secara garis besar tadi dia dengan 4 mekanisme kerja ya, yang dia ke resistensi insulin, atau dia meningkatkan sel beta pankreas, atau dia berperan dalam meningkatkan GLP-1. Kemudian nanti kalau GLP-1-nya meningkat, otomatis sekresi insulin juga meningkat. Dan yang terakhir berperan pada menghambat reabsorpsi dari glukosa itu sendiri. Nah, banyak sekali tanaman dan ini beberapa strukturnya. Hampir kebanyakan itu kalau kita lihat dari struktur ini adalah struktur-struktur senyawa kimia yang ada gugus fenolnya ya. Berarti yang memang kebanyakan berperannya di flavonoid gitu ya. Kemudian tanin itu juga di fenol kan ya. Nah, kemudian ini beberapa literatur yang saya temukan itu juga ada membahas interaksi antara obat herbal dengan obat anti diabetes. Contoh saya contohkan satu, aloe vera. Aloe vera atau lidah buaya itu ternyata dia juga bisa digunakan sebagai obat herbal. Kalau dia digunakan dengan glibenclamid bersama-sama ini maka efek adiktif. Jadi sama-sama dia punya kemampuan untuk menurunkan gula darah, tetapi yang perlu diingat itu diperhatikan sejauh apa sih dia menurunkan gula darah, karena dikhawatirkan terjadi hipoglikemi, di mana sudah mungkin disampaikan sebelumnya kalau hipoglikemi itu jauh lebih berbahaya daripada kondisi hiperglikemi ya. Jadi yang harus dilakukan oleh apoteker ketika melakukan konsul kepada pasien diabetes itu adalah selalu menyediakan kemanapun dia pergi itu minimal ada permen gitu yang manis atau apapun itu. Jadi ketika dia sudah muncul ciri-ciri hipoglikemi itu langsung mengkonsumsi permen atau makanan manis tadi. Itu sangat penting dilakukan edukasi pada pasien diabetes supaya mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Oke. Kemudian untuk interaksi lainnya selain dari yang saya sampaikan di tabel ini, nanti teman-teman bisa buka di Stokely yang herbal. Oke. Nah, ini juga sama, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Oke. Selesai untuk fitoterapi atau penggunaan tanaman pada kasus diabetes mellitus. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.